Kelompok yang mana? Oh, yang hadef. Hadef ya. Oke, kelompok hadef. Baik, ini kelompok hadef. PPT-nya, PPT. Alright. Baik. Fahri Ananta ada orangnya? Fahri Ananta? Fahri ini kemana nih? Sudah jam berapa? Sudah masuk-masuk, Pak. Sejak minggu ke-4 atau ke-5, Pak. Nggak ada masuk lagi, Pak. Sudah masuk lagi dia ya. Itu informasi dari siapa tuh? Itu Ahmad Nabil ya? Firhan, Pak. Oh, Firman. Berarti Pak udah dihubungi juga ndak ini dia, Pak. Ndak ngangkat, Pak. Iya. Emang nggak ada respon juga dari dia, Pak. Oke. Berarti mata kuliah juga enggak ya? Mata kuliah lain juga nggak ada masuk dia, Pak. Oke lah. MHDF. Mama Hadef ada? Ada, Pak. Hah? Ada Mama Hadef? Ada, Pak. Oke. Ada Iqbal? Ada Iqbal? Nggak ada. Lintan Yuliana Putri? Ada, Pak. Ada. Lintan Yuliana, terus Lukman Junet ada. Oke. Kevin Beslia? Ada, Pak. Ada Kevin. Ahmad Fauzan? Ada, Pak. Putih juga loh. Sama Pawal Atoki. Oke, Pawal sama Putih silakan ambil tempat di depan. Baik, mungkin Anda sudah sudah membagi tugas-tugas masing-masing dari Anda sendiri. Itu silahkan mempresentasikan. Ayo, ini kursor dekat sini aja ya, biar kedengaran nanti sama teman-temannya yang di rumah suaranya. Nanti silakan di scroll ke bawah saja ya. Atau kita download dulu lah, biar lebih keren. Oke. Ayo silakan moderator buka acara. Putih ya. Kami dari kelompok 2 materi evaluasi dan kontrol teknologi terhadap kualitas hidup manusia yang beranggotakan Uda Muhammad Fahri Ananta, Uda Muhammad Hadef Riza, Uda Intan Yuliana Putri, Uda Lukman Junet Dharma, Uda Kelvin Beslia Fadila, Uda Ahmad Fauzan Al-Fadri, saya sendiri Putih Jugalo, dan Pawal Atokosi. Next, back, ayo. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan yang terus terjadi tidak akan terlepas dari pengaruh adanya teknologi. Teknologi bukanlah hal baru bagi manusia, melainkan sebuah teknologi sudah ada sejak revolusi industri. Teknologi yang ada dulu tentunya tidak secanggih sekarang, namun dasar dari teknologi tersebut sudah diketahui oleh para ilmuwan pada zaman dahulu. Semakin banyak jumlah orang-orang yang tertarik dengan
perkembangan teknologi dan seiring berjalannya waktu muncullah perkembangan teknologi sampai sekarang seperti yang kita rasakan sehari-hari. Teknologi ini tidak hanya berhenti berkembang sampai di sini. Teknologi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Teknologi akan semakin berkembang dengan semakin banyaknya yang ahli di bidang teknologi itu sendiri. Di masa depan, semua kegiatan secara intelijen, hal ini bisa saja terjadi melihat semakin berkembangnya teknologi tanpa ada batasannya. Dan orang-orang terus menggali dan berlomba-lomba untuk menciptakan hal baru dalam dunia perkembangan teknologi ini. Di satu sisi, hal ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kita semua, yang mana siapa yang tidak akan bangga jika dirinya atau negaranya berhasil menciptakan sesuatu hal yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, hal ini juga oleh robot, sedangkan manusia akan semakin malas atau beraktivitas karena semuanya telah dimudahkan oleh adanya teknologi. Kemudian untuk materi selanjutnya, pembahasan materi kami definisi informasi, yang kedua pandangan neurologi tentang teknologi dalam pengambilan keputusan, dan yang keenam bagian satu yaitu definisi informasi yang akan disampaikan oleh Uni. Pada Uni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Putih. Untuk materi pertama itu mengenai definisi informasi, di mana secara etimologi atau secara bahasa, informasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu information, yang memiliki arti, konsep, ide, atau garis besar informasi. Ini bisa di skip nggak? Informasi kan sudah biasa ya. Baik, Pak. Sampai sama data kan? Kacang kedelai sama tempe. Tempe itu apa? Kalau kacang kedelai? Nah, berarti informasi sudah lewatkan aja, skip aja nih, karena sudah tahu kan. Ini ciri-ciri informasi, sudah tahu lah. Fungsi informasi sudah tahu juga. Belum? Ya, kalau sudah tahu. Jenis informasi. Belum, ayo, ini belum lagi. Ayo, siapa tadi namanya? Intan. Intan, ayo Intan, Intan. Oke. Baik, kita lanjut kepada jenis informasi, di mana ada 4 jenis informasi. Yang pertama itu nyata atau faktual, lalu ada analisis, subjektif, dan objektif. Di mana jenis informasi nyata atau faktual ini, di mana informasi itu berasal dan berhubungan dengan fakta yang ada di kenyataan. Di mana informasi ini akan tidak terlalu ada pembahasan terkait data yang dimiliki. Lalu ada jenis informasi analisis, di mana informasi ini berasal dari hasil kegiatan analisis, di mana dari data yang ada, data tersebut dilakukan analisis sehingga menjadi sebuah informasi. Lalu ada informasi subjektif, di mana informasi ini hanya dilihat atau berasal dari satu sudut pandang saja, misalnya dari sudut pandang seseorang. Nah, sedangkan untuk jenis informasi objektif merupakan informasi yang dapat dipahami dan dapat dilihat oleh berbagai sudut pandang. Informasi ini dapat diterima oleh berbagai macam kalangan karena informasi ini bersifat universal. Sekian saya kembalikan kepada Putih. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu pandangan neurologis tentang komputer, teknologi, dan kualitas hidup akan disampaikan oleh Uda Aditya. Pada Uda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya itu pandangan Neo-Luddite tentang komputer, teknologi, dan kualitas hidup. Pertama saya awali dari sejarah Neo-Luddite itu sendiri. Neo-Luddite itu sendiri sebenarnya sudah dikenal pada abad ke-19, namun dengan nama Luddisme atau pandangan terhadap perkembangan teknologi pada saat itu, yang mana terjadi pada saat industrialisasi di Inggris. Luddisme ini sendiri sebenarnya merupakan perkumpulan dari para buruh atau pekerja pabrik, yang mana mereka memandang perkembangan teknologi saat itu mengeksploitasi dan mengancam kehidupan serta pekerjaan dari buruh pabrik itu sendiri. Sehingga pada tahun 1811 hingga 1816 terjadi pemberontakan dari para buruh, yang mana para buruh itu sendiri menghancurkan mesin-mesin dari pabrik, namun tidak semua mesin yang dihancurkan, agar mereka sebagai bentuk penyuaraan mereka terhadap perkembangan teknologi yang membahayakan hidup mereka. Next. Lalu bagaimana pandangan Neo-Luddite itu sebenarnya? Sebagian orang beranggapan pandangan Neo-Luddite itu merupakan pandangan yang anti perkembangan teknologi dan memilih hidup sederhana atau singkatnya memilih hidup seperti zaman dulu, yang mana perkembangan teknologi itu belum seperti sekarang, atau bisa juga hidup seperti zaman purba gitu. Namun pada kenyataannya Neo-Luddite itu bukan sebuah pandangan yang menyatakan anti teknologi, melainkan Neo-Luddite ini berpandangan terhadap bahaya yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi itu sendiri. Mereka beranggapan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini membuat masyarakat itu sulit beradaptasi, sehingga akan mengancam kualitas hidup mereka, baik dari segi budaya, sosial, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk penyuaraan dari Neo-Luddite saat ini itu pernah terjadi ketika ojek online itu mulai merambah, yang mana ojek konvensional itu melakukan aksi demo atau pemberontakan kepada pemerintah karena menganggap hadirnya ojek online ini membahayakan lapangan pekerjaan mereka, serta adanya anggapan bahwa ojek online ini menggunakan prinsip melakukan aksi predatory price, sehingga mereka melakukan aksi pemberontakan. Hal ini pernah terjadi di Inggris ketika muncul Uber, di Indonesia pun juga begitu. Sekian dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Udara Iqbal. Selanjutnya yaitu pembagian digital yang akan disampaikan oleh Pak Awal. Kepada Pak Awal, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Pak Awal akan menjelaskan mengenai Awal. Bisa naik ke bawah. Karena mikrofon tidak ada. Mengenai pembagian digital atau bahasa yang lebih kerennya itu adalah digital divide, atau juga bisa disebut sebagai kesenjangan digital. Nah, pertama, apa itu pembagian digital? Nah, pembagian digital merupakan timpangan atau kesenjangan dalam masyarakat dalam memperoleh informasi digital dan menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menikmati teknologi digital, yaitu seperti mengakses internet sebagai alat untuk beraktivitas, bekerja, berkreasi, serta menikmati keuntungan yang didapat dari teknologi digital tersebut, yang mana nantinya terdapat kelompok masyarakat yang sama sekali tidak dapat merasakan hal tersebut. Nah, sebenarnya apa faktor dari terjadinya kesenjangan atau pembagian digital? Beberapanya yaitu seperti infrastruktur. Infrastruktur merupakan fasilitas yang mendukung kelancaran dalam akses suatu teknologi. Dikatakan infrastruktur adalah faktor yang paling kuat karena orang
yang mempunyai infrastruktur yang memadai atau perangkat yang memadai akan mendapatkan kemudahan seperti halnya orang yang punya akses komputer dan internet yang lebih kencang otomatis akan mempunyai kewawasan yang lebih luas daripada mereka yang sama sekali tidak mendapatkan akses internet yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada skill atau kurangnya skill dari sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia adalah hal yang paling berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Karena jadinya sumber daya manusia ini dapat membagikan keilmuannya untuk masyarakat. Yang selanjutnya adalah konten atau isi dari informasi tersebut sendiri. Perbedaan antara individu dalam mendapatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan. Yang dimaksud kurangnya pemanfaatan di sini adalah kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Seperti tidak memanfaatkan internet secara baik, sehingga tidak menghasilkan apapun dari internet dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, apa saja dampak dari pembagian digital? Pembagian digital ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, baik itu dampak positif dan dampak negatifnya. Pembagian digital memberikan kemudahan bagi kita dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi yang lebih efektif. Dan juga pembagian digital ini memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berwira swasta serta pembagian digital juga memberdayakan perempuan, di mana perempuan akan bisa dengan kelebihan yaitu akses internet dan alat yang baik atau infrastruktur tadi dan memudahkan perempuan untuk berkesempatan di rumah. Nah, samping itu juga ada dampak negatifnya. Kemudian pembagian digital juga berdampak seperti mereka yang kaya dan mampu mengikuti perkembangan teknologi akan memiliki sumber daya baru, yaitu penguasaan informasi digital sendiri. Sedangkan mereka yang karena kondisi ekonominya tetap atau semakin tertinggal, maka akan semakin jauh dari kemampuan untuk menguasai informasi. Bagi mereka yang mampu menghasilkan dan memanfaatkan teknologi, memiliki peluang yang lebih besar dalam hal pengembangan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Sementara yang tidak memiliki teknologi tersebut harus menerima keterbatasannya saja. Nah, akibatnya dapat disimpulkan bahwa yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dan yang pintar akan semakin pintar dan yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut akan tetap seperti itu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Awal. Untuk materi selanjutnya yaitu kontrol perangkat dan data akan disampaikan oleh Uda Hadef. Kepada Uda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next slide. Nah, berkaitan dengan masalah keamanan informasi, diperlukan pengendalian terhadap perangkat dan data yang ada. Nah, kontrol-kontrol ini antara lain yang pertama ada kontrol administratif, di mana kontrol administratif ini adalah proses pengaman sistem, backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Kontrol ini mencakup seperti mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas, hingga pembagian tugas dalam pelaksanaan sistem informasinya. Kemudian kontrol yang kedua yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, peran auditor dalam sistem informasi sangatlah penting. Auditor ini dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakai sistem. Kemudian kontrol yang ketiga itu kontrol operasi. Kontrol operasi ini dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang termasuk dalam kontrol operasi ini seperti pembatasan akses terhadap data, kontrol terhadap personal atau orangnya, kemudian kontrol terhadap peralatan dan penyimpanan. Kemudian yang next ada belum satu lagi. Maaf. Halaman sebelumnya Putih. Kemudian kontrol yang keempat yaitu perlindungan fisik terhadap pusat data. Nah, pusat data merupakan aset bagi sistem informasi. Nah, perlindungan fisik ini bertujuan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan seperti suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan yang perlu diperhatikan. Next.
Kemudian kontrol yang berikutnya itu kontrol hardware atau perangkat keras. Kontrol ini mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant, di mana toleran terhadap kegagalan. Jadi pada sistem ini, jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan segera mengambil alih peran komponen yang rusak. Kontrol yang berikutnya itu kontrol akses terhadap sistem komputer. Kontrol akses ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan teknologi lain, seperti memasang PIN atau mencegah pemakai intranet dari pemakai luar seperti menggunakan firewall. Nah, selanjutnya itu kontrol terhadap akses informasi. Kontrol ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan keberhasilan pihak yang tidak berwenang mengakses dan membaca informasi melalui jaringan. Maka perlu dilakukan penyandian informasi untuk mencegah penyadapan dengan seperti menggunakan kriptografi. Kemudian kontrol yang berikutnya itu kontrol terhadap bencana. Nah, kontrol terhadap bencana ini terdapat 4 komponen pemulihan terhadap bencana. Yang pertama yaitu bencana darurat yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kemudian rencana cadangan yang menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilakukan selama masa darurat. Kemudian rencana pemulihan, di mana plan ini menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap. Kemudian yang keempat ada rencana pengujian, yang menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan. Next. Kemudian kontrol yang berikutnya ada kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa yang pertama rencana pemulihan terhadap bencana, yang kedua asuransi. Asuransi merupakan biaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Kemudian kontrol yang terakhir yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi yang pertama adalah kontrol masukan atau input yang digunakan untuk menjamin keakuratan data, kelengkapan input, dan validasi terhadap input. Kemudian yang kedua yaitu kontrol pemrosesan, di mana kontrol prosesnya dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dan bisa langsung diketahui. Kemudian yang ketiga ada kontrol keluaran atau output yang dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir itu kontrol telekomunikasi, di mana kontrol ini dapat dilakukan dengan cara menginskripsi informasi sehingga penyadap tidak dapat membaca informasi yang sesungguhnya. Baik, sekian pembahasan mengenai kontrol perangkat dan data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Undang Adat. Selanjutnya Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. Next, moderator. Pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan itu sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Next. Contohnya di sini yaitu Decision Support System. DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakan sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Dan pendekatan yang paling sering digunakan dalam proses SS ini adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakannya, diharapkan sistem ini dapat mempresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas, tetapi untuk menjadi sarana penunjang atau tools bagi mereka yang menggunakannya. Dan adapun tujuan dari DSS ini yaitu untuk membantu membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang
yang terstruktur, kemudian mendukung keputusan dan di sini mendukung keputusan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas untuk pembuatan keputusan. Next. Kemudian karakteristik dari DSS ini. Tunggu. Kita sudah belajar kan? Udah belajar? 18 udah kan? Udah. Oke. DSS, lewat. Ayo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uda Fauzan. Kepada Uda dipersilahkan. Udah. Bahasanya ada studi kasus. Next slide. Next slide. Coba tes dulu. Suara saya kedengaran, Pak? Sudah. Ya. Baik. Ini saya akan jelas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kecerdasan, yaitu intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Jadi pada penggunaan teknologi pada masa sekarang sudah tidak asing lagi bagi Uda Fauzan. Halo, Pak. Saya ulangi. Penggunaan teknologi pada masa sekarang sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Hal ini juga diiringi oleh dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut tergantung pemakaiannya, dan tak terkecuali hal ini juga berpengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan kemampuan anak, baik secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Pengaruh teknologi informasi terhadap kecerdasan. Dalam hal ini, kecerdasan seseorang dapat berkembang dengan cepat dikarenakan sebuah teknologi, apalagi terhadap anak yang mudah menangkap semua yang mereka lihat dan pelajari. Dan hal ini juga tidak lepas dari halnya pengawasan orang tua yang membimbing anaknya untuk pemakaian teknologi secara wajar dan terkendali. Next. Ada beberapa bentuk perkembangan kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan yang merupakan interpretasi hasil tes intelijensi atau kecerdasan ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat intelijensi seseorang. Kecerdasan intelektual berkaitan dengan kesadaran akan ruang, kesadaran akan sesuatu yang tampak, dan penguasaan matematika. Kecerdasan intelektual biasanya lebih dikenal dengan IQ seseorang. Lalu ada kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan orang lain, dan untuk mengatur emosi yang secara bersama berperan dalam peningkatan taraf hidup seseorang. Sejalan dengan hal tersebut juga mendefinisikan kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri. Lalu ada kecerdasan spiritual. Di sini spiritual tidak selalu identik dengan agama, walaupun salah satu sumber dari spiritualitas dapat terdapat di agama. Lalu spiritualitas adalah suatu pengalaman yang universal sehingga tidak mengacu ajaran agama tertentu. Lalu adanya kecerdasan sosial, di mana kecerdasan sosial merupakan kemampuan seorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami orang lain. Lalu konsep kecerdasan ini berpangkal dari konsep kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thorndike dalam menjelaskan kecerdasan sosial sebagai kemampuan untuk memahami dan mengolah orang lain, baik laki-laki dan perempuan. Next. Dari studi kasus di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu
IT membawa pengaruh yang cukup baik terhadap kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial bagi anak-anak. Lalu teknologi informasi juga membawa pengaruh yang kurang baik terhadap kecerdasan intelektual anak-anak. Lalu teknologi informasi membawa pengaruh yang cukup baik terhadap kecerdasan emosional anak-anak. Teknologi informasi membawa pengaruh yang cukup baik terhadap kecerdasan spiritual anak-anak. Dan teknologi informasi membawa pengaruh yang baik terhadap kecerdasan sosial anak-anak. Lalu ada beberapa saran. Yang pertama, saran untuk orang tua diharapkan lebih memperhatikan anaknya ketika menggunakan. Bisa, Pak? Oke, ada. Saran. Gimana, Pak? Ya, bacakan. Baik. Yang pertama, saran untuk orang tua itu lebih diharapkan untuk memperhatikan anak-anaknya ketika menggunakan media teknologi informasi sehingga tetap dapat memberikan manfaat yang baik. Lalu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis data menggunakan metode yang lain dengan metode penelitian ini. Lalu penelitian belum menunjukkan mengenai alasan mengapa teknologi informasi dapat berdampak positif maupun negatif pada anak-anak, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menunjukkan hasil mengenai alasan dan juga cara penanggulangan untuk memanfaatkan teknologi secara baik. Ya, terima kasih. Saya akan berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penutup akan disampaikan oleh Uda Lukman. Pada Uda, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah penutup. Next. Baiklah, kesimpulan dari materi kami itu teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemajuan teknologi ini tentu akan menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini dapat memberi dampak yang begitu besar, baik dalam dampak positif maupun negatif. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi yang semakin pesat ini tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan budi pekerti. Selanjutnya saran, yaitu dengan semakin cepat perkembangan teknologi ini menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapainya. Perkembangan teknologi ini tentu akan membuat dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik dan sebijaksana mungkin. Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman semua? Silakan. Karena kalau 20 atau 19 ya, saya biasanya pernah tuh ngasih personal sama kita kan, ketika selesai perkuliahan menilai saya seperti apa gitu. Itu kan udah Allah. Saya ada takutnya Pak bersama Bapak. Presentasi kelompok Bapak sering nanya, jadi tidak salah jawaban. Makanya saya mulai kasih tanya.
Boleh ya? Oke, saya baca yang lain dulu. Ini, tadi kan ada tuh studi kasusnya. Katanya untuk kecerdasan emosional intelektual tuh, nah itu kan apa kurang baik untuk kecerdasan. Ya simpulan aja, simpulan. Simpulan berapa? Nah itu penutup. Ini kesimpulan dari studi kasus. Ya Allah. Pengaruh kurang baik terhadap kecerdasan intelektual. Ini kan judulnya kan ada pengaruh apa dulu makalah Anda? Judul makalahnya evolusi dan kontrol teknologi terhadap kualitas hidup manusia. Kualitas itu salah satu kualitas hidup ya manusia. Walaupun yang di survei pada paper ini adalah anak-anak yang rentang dari 5 sampai 15 tahun. Jadi katakannya kecerdasan intelektual baik ya. Kecerdasan emosional itu baik ya. Cukup baik bisa. Kecerdasan spiritual cukup baik. Kecerdasan sosial anak baik. Sepakat sama mereka. Kita kan ini ya kalau yang paling nomor 1 itu kan keseluruhannya cukup baik. Kalau dengan internet kita dari IT kita tambah pintar kan? Kenapa informasi dapat? Ya. Terus emosional kita bagus dah? Kurang mungkin. Cara emosional ya. Spiritual kita baik atau buruk kadang-kadang? Karena yang negatif kita juga. Ya. Terus kecerdasan sosial untuk sibuk aja dengan gadget dan kayak huruf F Facebook, gitu kan ini F kan? Nah, itu Facebook itu nggak saya sudah tidak teknologi. Nah itu gimana? Salah apa saja ini? Jadi ketika ada pertanyaan kan itu pengaruh IT terhadap judul publikasinya pengaruh teknologi informasi terhadap kecerdasan dalam kurung intelektual, spiritual, emosional. Judul apa? Evaluasi dan kontrol teknologi terhadap kualitas hidup. Itu kan kualitas hidup juga. Ketika ada nanti apa? Bagaimana kontrol teknologi terhadap kualitas hidup? Salah satunya dulu dari sini. Itu dari saya. Iya itu. Ini data, ini ngomong tadi sini Aulia kayaknya aja deh. Ya enggak? Kenyataan. Nah, yang lain silakan. Dan rumah juga silakan. Catat ya. Dan rumah saya tadi pertama saya nanya juga. Kalau tinggi saja. Dan kaya makin kaya, miskin ya. Yang kaya bisa jadi miskin karena banyak Shopee terus miskin ya. Ayo yang lain. Catat dulu ya. Aulia ke tangan. Iya, tapi yang tadi. Kalau suruh orang dalam di siapa tuh udah suruh kita pedofil dua aja ya. Udah menyudi kata tolong tanyanya. Kalau putih sama Pawa tidak ada laptop, tidak kelihatan. Nah, kalau yang di dalam komputer saya catat. Baiklah, dipersilakan kepada Aulia bertanya.
terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya pada kelompok 2. Di sini saya ingin bertanyakan dari yang dijelaskan atau dari kita lihat di kasus itu tadi dan dari cerita-cerita juga kan teknologi ini juga berdampak buruk juga, banyak juga berdampak buruk bagi kualitas hidup manusia pada saat ini. Nah, tadi disebutkan juga ada sejarah teknologi itu lebih sentuh. Yang mana itu adalah bukan orang yang menolak perkembangan teknologi. Menurut kelompok 2, apakah hal tersebut atau perempuan tersebut akan terjadi lagi di masa sekarang ini? Mengingat sekarang juga manusia itu mulai ketergantungan dengan teknologi. Apakah jadi kesimpulannya apakah Buddhisme itu akan terjadi lagi di era seperti saat ini? Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya. Ada orang-orang begitu ya. Ini tidak salah, saringan pemilik pertanyaan 2 tahun yang lalu. Yang sama. Tapi tidak beda. Hampir mirip. Si Doni itu 4 tahun, dia PP 18. 19 nah. Enggak, yang mana seperti Audiani juga. Apa tuh? Sinyalnya, Pak. Coba dulu yang di rumah dengar nggak ya? Halo. Cek yang di rumah, oke? Aman? Yalah, Aman, Pak. Oke, ya. Aman, Pak. Dengar suara aman? Dengar suara siapa? Nadila? Ini dari berdiri Nadila. Sini Nadila. Biar dengar juga sama kelompok teman-teman yang lain yang kelompok itu. Mikrofonnya sini berdiri. Baiklah, sebelum terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mengenai pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, tadi itu kan ada dampak negatif teknologi yang telah disampaikan oleh Pawal sebelumnya yang menyatakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Namun menurut saya pribadi itu pemanfaatan teknologi ini tidak menjadikan yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Soalnya ada orang yang memulai usahanya dalam bidang teknologi ini dari miskin menjadi kaya, dari yang nol menjadi lebih besar sebelumnya. Nah, ada juga dengan pengaruh teknologi ini yang kaya itu karena saking tidak dapat mengaktivitaskan keadaan teknologi ini menjadi posisi bawah gitu. Bagaimana pendapat kelompok 2 mengenai hal tersebut? Oke, tahu toiletnya di mana? Jawab 3 dulu. Jawab dulu. Ya, kita balik ke rata. Lima kali dulu ya. Maksudnya untuk sedikit. Baiklah, untuk pertanyaan syarat akan dijawab oleh Pawal. Pada Pawal disilahkan. Baiklah, yang pertama terima kasih kepada Saras yang sudah bertanya. Dengan pertanyaan, dampak negatif dari teknologi itu tadi ada kami bilang yang kaya makin kaya dan miskin akan menjadi makin miskin. Nah, menurut Saras, dampak negatif dari teknologi tidak selalu seperti itu. Nah, bagaimana pendapat dari kami? Nah, sebelumnya
Bagaimana pendapat dari? Iya, tapi atau pada masuk ke mana? Nggak usah jawab. Nggak apa-apa. Mas coba sini. Mas ada apa yang tadi? Kembali pada pertanyaan, bagaimana pendapat dari kami mengenai yang kaya lebih lanjutnya. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya yaitu faktor-faktor dari kesenjangan digital itu adalah salah satunya infrastruktur dan berbagai macam yang lainnya. Dan ini adalah yang membuat dampak dari perkembangan teknologi itu ada yang makin kaya dan yang makin kaya akan makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, untuk lebih jelasnya yang dimaksud di sini adalah yang membuat yang kaya semakin kaya itu dan yang miskin akan semakin miskin adalah cara mereka untuk menanggapi perkembangan teknologi tersebut. Jadi ada sebagian masyarakat yang menanggapi seperti yang itu ada bagian skill atau sumber daya manusia mana dan kurangnya pemanfaatan. Di mana mereka yang bisa dibilang kaya semakin kaya adalah orang yang memanfaatkan teknologi itu, perkembangan teknologi itu dengan baik. Dan yang akan miskin akan semakin miskin adalah orang yang seperti contoh dari Neoludin tadi, orang yang tidak menerima perkembangan tersebut dan membiarkan perkembangan tersebut dan mereka melanjutkan hidupnya seperti yang biasa-biasa saja. Nah, itu yang membuat miskin semakin miskin dan kaya semakin kaya. Dan pada masa sekarang bisa kita lihat yang kata tadi bilang benar bahwa penjelasan mengenai yang kaya tadi itu bagusnya lebih ke dampak positif, soalnya kan dia kaya kan, jadi dampak bukan termasuk ke dampak negatif dari teknologi. Kalau misalnya yang miskin tambah miskin bisa jadi itu tuh juga udah pasti itu dampak negatif kan. Tapi kalau misalnya yang kaya itu mungkin itu lebih tepat dikatakan dampak positif daripada dampak negatif. yang benar apa yang dibilang sama Saras bahwa dampak positifnya itulah yang kaya semakin. Nah, di sini juga kami sampaikan pada dampak dari dan negatif, dan dampak positifnya adalah tadi telah kami sebutkan bahwa mereka dapat berwira swasta mereka dapat berwira swasta, mendapatkan informasi dengan baik dan juga pemberdayaan perempuan. Maka ini juga yang Saras bilang sebelumnya, ya kaya akan semakin kaya, dan ini adalah dampak positif dari perkembangan kita tersebut. Dan juga dari situ dari situ juga bisa panggilannya Saras Pak. Dari sana. Saras Bakti. Apa nilainya? Biasanya Saras Pak. Kalau saya kan ngelatih. Kalau saya kan ngelatih. Maksudnya apa? Bohong saja. Aulia apa? Ini di rumah aja ya? Hei, Jordan ini ada. Udah tahu nggak mereka pertanyaannya apa?
Oh ya betul. Kamu yang lain. Tahu nggak ini dua kayak ini? Ada Iqbal. Kakek betul kan. Masih ada orang kan? Nah, masih di sana kan? Coba dulu tes suaranya. Nggak keluar di sini. Sebentar Pak, lagi Ada diskusi Iqbal. Pak. Sebentar Pak. Lagi diskusi Pak. Oke. Nah, sambil diskusi, diskusi. Aduh, kenapa ini apa sekarang? Oke, sambil diskusi. Pak, kok bisa ini Pak? Kenapa saya kurang suka dengan media dosen? Terlalu jauh sama mahasiswa. Evaluasi dan kontrol teknologi terhadap kualitas hidup mahasiswa terhadap hidup manusia. Berarti kalau konsultan itu sebenarnya atau teknologi informasi ya, IT itu ada dampak positif, negatif itu selalu ada. Kayaknya apa itu pasti ada dampak negatif, dampak positif. Kecuali kalau yang diterapkan di hukum agama kita, ya, terkhusus Islam, itu dampak negatifnya nggak bakal ada. Tapi apapun itu pasti ada dampak positif dan negatif. Itulah kehidupan manusia. 212. Dampaknya dampak. Laki-laki perempuan, gitu kan? Baik buruk dari yang satu. Itu 212 maksudnya 21. Oke. Nah, tapi bagaimana kita mensiasati perkembangan teknologi ini? Kita maunya berdampak positif terhadap kita atau negatif? Tinggal kitanya. Kayak tadi dengan IT ini kita apakah tidak mau sosial? Tergantung kita. Dengan teknologi, apakah kita tidak akan jadi lebih bodoh? Ya kan? Tergantung kita. Kadang ada juga kok orang yang dengan adanya IT, teknologi informasi, dari internet, dia tidak tahu perkembangan teknologi, tidak tahu sama sekali. Ada jumpa itu. Dikit-dikit nanya. Kalau itu hal yang sudah biasa. Ya, dia tidak benar-benar memanfaatkan teknologi. Terus apalagi intelektual, spiritual, apakah dengan adanya teknologi kita semakin jauh sama yang Maha Kuasa? Bergantung kita ya. Orang semakin dekat bisa, orang semakin jauh bisa juga sama Maha Kuasa. Tergantung kita memanfaatkannya untuk apa. Kalau untuk hal negatif, pastilah semakin jauh dengan Maha Kuasa. Kalau kita memanfaatkan untuk banyak ibadah agama di sana bisa. Jadi lagi-lagi tergantung kita. Dan penelitian itu kan hanya sekedar penelitian. Ya, misalnya hari ini dikatakannya seperti itu kondisinya, besok beda lagi. Atau sebenarnya seperti yang tadi kita lihat dampak-dampaknya. Soalnya itu daerah mana tuh kasusnya? Tahu ya. Ada di Kota Padang atau di daerah Palembang, daerah Pekanbaru beda lagi. Sudah ada jawabannya? Belum. Apa ini?
Oke. Pandangan neoludit ini memang ada di apa ya materinya? Iya. Iya, Iya. itu ya. Ini orang tidak mau menerima perkembangan informasi. Profesor ini apakah masih ada? Masih. Di kampus Sekap ada. Dia kan Sekap, dijamin orang tidak menerima teknologi informasi, kehidupannya guru ya. Orang guru masih ada sekarang. Kamu harus jadi dokter. Buku itu masih ada. Di UIN STS Jambi itu ada profesor namanya, Profesor nanti ya Bapak Profesor, dia disebut Profesor Guru. Dia tidak menerima teknologi itu, masih primitif. Dia kehidupannya gitu-gitu terus. Ini dari mana nih di sini? Pandangan dari Apa gambaran? itu pandangan Pandangan. Oke, sains pengistilahan apa ya? Kelompok Nama masyarakat. ya. Nah, terus kesenjangan digital ini infrastruktur ini termasuk di Indonesia, terkhusus di Sumatera Barat. Itu infrastruktur teknologi informasinya tidak merata di Sumatera Barat ya, khusus. Saya pernah ke daerah ya, daerah kemarin sekitar Ketalawan untuk Selatan ada daerah berspot tidak ada sama sekali sinyal internet. Akibatnya apa? Orang tidak pernah menggunakan teknologi informasi. Tidak ada, mungkin laptop hanya sebenarnya saja. Sebab saat ini kita menggunakan laptop atau ini smartphone, pasti kita butuh sangat dengan internet. Ya kan? Daerah yang maju, daerah yang memiliki jaringan internet biasanya. Daerah tidak memiliki jaringan internet itu biasanya yang biasa-biasa saja. Itu kita bisa lihatlah di IDM namanya, Indeks Desa Membangun. Jadi desa-desa Sumatera Barat itu dilihat dia kategorinya mana. Desa mandiri, desa berkembang, desa apa namanya, pokok desa apa namanya, buruk lah, butuh bimbingan. Yang sudah memiliki internet. Kalau yang sudah memiliki internet itu gampang saja. Apapun bisa disediakan di sana. Kalau kurangnya pemanfaatan teknologi. Belum lagi. Saya mau nanya lagi nih. Sekali. DSS ini saya DSS ini sudah belajar. Di sini yang saya ajar lagi ya. Bapak ada? Sudah sudah ya? Ya. STPK. Sistem apa ya? Penilaian keputusan PK-nya.
Muhaimin, Bapak Riki, belum ya? DSS itu Decision Support System, tahu lah ya. Udah tahu kan? Udah kan? Udah lah. Ya dulu belum yang khususnya mungkin. Itu hanya sekedar penunjang keputusan. Jadi juga bisa sebagai apa ya? Sebagai evaluasi dan kontrol kualitas hidup manusia. Jadi dengan ada DSS kita bisa juga mengontrol kualitas hidup. Maaf, kami terlempar. Tidak tahu siapa yang lempar. Oke, sudah. Apa pertanyaannya? Untuk pertanyaan Bapak tadi akan dijawab oleh Huda Fauzan kepada dari persilahkan. Oke, Huda Fauzan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertanyaan adalah pada studi kasus terdapat kesimpulan yang menyatakan kesimpulan yang bertentangan dengan kondisi sekarang. Sebelumnya saya ini dulu Pak, kesimpulan yang diambil itu kami ambil dari studi kasus yang kami angkat dari sebuah sumber. Share screen. Oh iya, benar lagi ya. Siapa itu? Yang studi kasusnya itu tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Kenapa bertentangan dengan kondisi sekarang? Itu karena halo? Ya, halo, lanjut. Udah. Kenapa kesimpulannya bertentangan dengan kondisi sekarang? Itu menurut saya karena tidak semua orang tua yang mengontrol anaknya untuk pemakaian internet. Kadang ada orang tua yang cuma sekedar memberikan anaknya teknologi cuman untuk ibaratnya mainan lah Pak, agar pekerjaan orang tuanya tidak terganggu Pak, semacam biar anaknya sibuk dengan urusannya sendiri, orang tuanya sibuk dengan urusannya sendiri, begitu Pak. Jadi kenapa kesimpulannya bertentangan dengan kondisi sekarang ya, karena kesimpulan yang kami ambil tuh dari studi kasus yang ada Pak, bukan dari kondisi sekarang, gitu Pak. Apa studi kasus? Salam, share. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa gimana Pak? Suara Bapak jauh Pak. Kok bisa seperti itu kesimpulannya gitu? Kok nggak cocok sama realitas sekarang? Tadi kan itu di sarannya itu juga dituliskan Pak, itu buat penulisan studi kasusnya tuh diharapkan dapat menganalisis data menggunakan metode yang lain dengan metode ini. Jadi dengan metodenya lain itu jadi bisa mendapat kesimpulan yang lain Pak. Ini kan lebih banyak diangkat yang positifnya mungkin Pak sama penulisnya Pak. Enggak bisa. Sebab dia terburu, baik dia baik. Karena dia menyebabkan kuesioner gitu kan.
memang ya sebenarnya kalau apapun hasilnya berarti tetap itu yang harus dituangkan. Lokasi di mana? Lokasi penelitian di mana? Ada ya? Ini dasar bahasa Indonesia. Oke, saya terima jawabannya, tapi kurang puas. Jawaban saya itu ada di sini sebenarnya. Ini Anda baca, itu kelihatan tidak dibaca. Putus-putus suaranya katanya. Halo. Paksa pakai jalan pribadi. Coba ya, ping dia ping Google. Di Google. Ya. WinR. Windows itu R. Ya. Dia bawah. Klik bawah. Ya. Itu ping Google coba. Bagus pada kita. Halo? Tes, udah. Udah jelas suara saya di sana? Sudah, Pak. Ya. Oke. Thank you, Pak Wan. Biar jangan tunda. Jawabannya itu ada di sini sebenarnya, teman-teman sekalian. Ya, sebuah penelitian paper ya. Artinya ini sebuah penelitian yang dituangkan ke sebuah tulisan dan diterbitkan pada sebuah jurnal ilmiah. Makanya jangan ambil lihat aja. Ini tidak bisa kita salahkan. Oh, bertentangan sama saat ini. Tapi kurangnya di paper ini tidak menjelaskan. Bukan kurang, sebenarnya tidak masalah. Tapi apa penyebab dia tuh jadi? Kita kan katanya. Kita kan lihat aja. Saya bilang sama Aulia tadi kan seperti ini kalian sekarang tidak bisa direkain. Nah, katanya saya lihat bahwasanya spiritual orang karena teknologi informasi ini semakin menurun. Kan katanya kita lihat beberapa orang saja. Nggak tahu dengan baik. Ini kan baik kan katanya kan? Ya katanya. Data yang mereka dapatkan itu baik. Emosional juga buruk. Mereka sudah baik. Intelektual buruk katanya kan menurun, kurang baik. Kita mengatakan baik. Kita datanya apa? Sedangkan mereka sudah melakukan penyebaran kuesioner terhadap 30 orang tua. Yang sebagai respondennya siapa? Itu adalah mana dia? Ini. Anak-anak dengan rentang usia 5 sampai 15 tahun. Artinya ini bukan kita yang sudah dewasa atau mahasiswa, tapi anak-anak 5 sampai 15 tahun. Bisa jadi kan psikologinya beda sama kita ini. Ya, Anda mungkin dengan adanya teknologi informasi Anda bakalan bertambah pengetahuan. Dari sisi intelektualnya meningkat lebih baik. Anak-anak bisa beda. Anak-anak itu mungkin dengan ini yang jadi 15 sampai 15 tahun. Pak, bagaimana mereka usia anak didampingi sama orang tuanya lebih tahu anaknya gitu ya. Nah, di 20 pertanyaan dari mana? Ada apa di sini? Di sini kan disebutkan nih. Terhadap 25 orang tua. Kan orang tua bukan anaknya itu langsung mengisi. Karena yang tahu kondisi anak itu orang tuanya. Kalau kita mensurvei anak-anak, berarti harus orang tuanya yang
Oke, itu jawabannya. Nah, mereka kan punya data nih. Sudah dia isi kuesionernya, dapatlah hasilnya. Ini min ya, mean kalau bahasa kitanya. Nilai rata-rata dia ambilnya. Rata-ratanya apa? Didapatilah ini bahwasanya TI itu berpengaruh cukup baik ya, berarti belum sedang ya, sedang lah ya, cukup baik terhadap kecerdasan intelektual. Dosen ini kan dibilang ini, kenapa dia cukup baik? Di sini dikatakan mana ini? Kalau di sini pengaruh dari intelektualnya nilai 49. Dia buat masalah 5 kali 5 25. Dalam itu panjang ceritanya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang kurang baik untuk kecerdasan intelektual anak. Kenapa? Program materi dapat membuat tingkat ketertarikan anak terhadap belajar menurun. Itu alasannya. Dan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap tingkatan prestasi anak. Kalau anak-anak itu mainnya game di situ kan, bukan untuk belajar. Kita mungkin game sambil belajar. Itu lebih game. Tidak? Iya. Oh iya. Iya. Ah, lebih mana? Belajar atau game? Iya. Belajar. Belajar game. Nah, itu alasannya. Ya. Ya, siapa jawab tadi itu? Fauzan. Fauzan. Kalau misalnya dia menggunakan teknologi informasi kayak menonton YouTube itu kan nambah kecerdasan intelektual dari itu. Ya, itu ya bukan penelitian aja. Penelitian yang dilakukan oleh siapa namanya? Pak Gilang Wisnu Putra ini dan kawan-kawannya. Saya tidak tahu di mana lokasinya ya, belum baca apa. Kalau kita lihat ini kan di UNJ ini, UIN Islam Negeri Jakarta. UIN ya? Iya, UIN. Kok UIN Jakarta sih? Sekarang kan UIN Jakarta, UIN Hidayatullah kalau kayaknya di Jakarta nih. Dia hasil penelitiannya itu didapatkannya intelektual anak itu turun. Mungkin di daerah sana anak-anak itu lebih banyak menggunakan memanfaatkan teknologi informasi itu untuk bermain. Jadi bukan untuk belajar. Jadi di daerah kita dengan banyak untuk YouTube atau apa meningkat intelektual. Tapi sebenarnya gadget itu tidak bagus, kurang bagus untuk anak. Walaupun itu ada edukasi di dalamnya. Saya pribadi mengatakan ya, dan ada juga Ustadz waktu itu mengatakan gitu juga. Karena waktu itu tentang peran orang tua ke anak seperti apa solusinya. Jadi gadget itu kurang bagus. Besok kalau Anda punya anak, nggak usah kasih gadget. Apalagi sama Anda besok berapa tahun lagi nih kan? Itu kan sudah generasi apa? Anak saya dia baru lahir sudah ada 1, saya sudah lahir sore. Nggak sudah gitu kan. Ya. Saya ada masalah ya putraku. Jadi lagi-lagi ke beda itu kurang bagus. Kita lihat aja perkembangan dia. Ada sih sebagian mungkin dengan gadget dia semakin wawasan semakin tinggi, emosional semakin bagus, itu kan anak-anak tergantung orang. Tapi kenapa? Ustadz itu pernah cerita, dia kan ada dia kan satunya adalah psikologi, kan? Jadi dia tahu jenis seperti apa. Ada waktu orang tua datang ke dia, anaknya seperti orang autis, tapi bukan autis. Dan itu dekat ini, barang ini, sibuk. Nah, kita lihat, kita kan ini, kan dia psikologi ini kan,
Kalau mata kita enak nengoknya, bisa kebalik matanya dengan begini terus. Ini kan diciptakan untuk kita yang sudah dewasa, ya kan? Nah, scroll gini. Cobalah, kita aja lumayan apa, tapi kalau ada anak tuh bagaimana perkembangan matanya nanti. Itu salah satunya. Nah, lagi-lagi tergantung penelitian di mana. Bisa jadi beda. Kita buat dengan cache yang sama, tapi lokasi berbeda, beda. Nah, kalau nanti mana tahu ada tertarik penelitian ini boleh, kalau penelitian boleh. Ya, ini penelitian kuantitatif namanya. Bukan kualitatif itu lebih banyak kita menginterview. Misalnya anak kita interview, kita lihat di sana kayak Prof kubu yang jalan itu. Dia kualitatif, dia langsung terjun ke kubu itu. Tinggal di sana. Tahu dia. Malah ada orang luar sana tuh, dia penelitian daerah kubu juga kalau salah. Sampai nikah sama kepala suku untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi Anda, laki-laki besok mau meneliti di prostitusi, jangan coba. Ya, kadang ada orang gitu kan, hanya ke sana boleh. Kita mau mengetahui, tapi jangan coba-cobalah, gitu kan. Kuantitatif tertarik, nah, ya udah lakukan ini aja. Itu boleh dilakukan lagi. Nah, nanti ketika sudah dapat hasilnya berbeda. Kenapa berbeda dengan sebelumnya? Apa penyebab? Mungkin demografinya, mungkin budaya di sini berbeda, gitu kan? Mungkin ekonomi di Sumatera Barat beda sama Jakarta. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Masih satu ya? Masih satu. Oh, satu lagi. Sampai jam berapa? 11, satu lagi. Ayo. Baiklah, oke, Pak, menjawab pertanyaan dari audio tadi adanya dari studi kasus teknologi yang teknologi juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Apakah menurut pandangan neoludi tadi akan terjadi lagi di era sekarang ini? Menurut kelompok kami, pandangan tersebut akan terjadi lagi karena teknologi tersebut akan terus berkembang. Apalagi kita lihat AI kan, artificial intelligence itu kan akan semakin berkembang. Jadi pandangan dari neoludi ini akan muncul terus gitu, seiring dengan perkembangan teknologi. Karena definisi dari pandangan neoludi ini yaitu sebuah gerakan yang menentang perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga memaksa manusia untuk beradaptasi. Ya, teknologi kan juga kan manusia. Kalau perkembangan ini juga manusia, berarti juga masa mendatang akan terjadi kemungkinan bentrok antara manusia dan manusia. Jadi pandangan yang berbeda terhadap teknologi. Ya, itu yang kita khawatirkan saat ini. Sudah. Nanti saya tambahin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan jaga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa namanya istilahnya? Neoludi. Apa bahasanya? Neoludi. Itu yang orang penentang teknologi itu, ya kan? Nah, sampai sekarang masih ada juga. Contoh, ada tuh misalnya di DSI kan misalkan, atau kampus selama, terus di Ketara ini kampus selama yang di Jambi itu masuk teknologi itu susah. Kita buat sebuah aplikasi keuangan misalnya, gitu kan? Mereka lebih suka yang manual. Mereka menentang, tidak usah pakai itu. Kenapa? Kalau dengan teknologi itu lebih transparan, mereka tidak dapat lagi PV gitu. Ya, biasanya mahasiswa itu dan PP apa macam pakai apa? Ini pakai itu, pakai teknologi. Ibu kita itu sudah menggunakan salah satunya pakai berbagai gesek, kemudian langsung pakai gesek, nah itu ada orang yang menentang itu masuk pasti
Tapi suatu saat mereka bakalan kalah juga ujung-ujungnya. Karena teknologi itu mau tak mau bakalan ada terus berkembang, ya. Dan mereka bakalan ujungnya bakalan ikut teknologi itu. Bakalan apa ya namanya? Dia gini, ibarat gini ya. Orang nongkrong itu sebenarnya kan susah tuh. Dia berhenti kalau sudah kena dengan rokok itu baru dia berhenti. Kalau nggak kena baru selanjutnya bisa. Ya. Oke, silakan. Baik, ada kuliah lagi? Jam berapa? Oh, 11 enggak ya? Baik. Ya udah kalau gitu sebenarnya ada satu pertanyaan lagi bagi saya, Pak. Karena ada ngerokok-rokok tadi itu. Yang kita sudahi aja ya. Ini cukup di Anda di sini aja, saya tahu nanti kasih tahu. Itu ilmu baru loh. Ya. Kita sudahi aja perkuliahan kita hari ini. Saya di sini ya. Absen sudah tadi ya? Sudah sambil? Enggak di sini? Bentar. Sebentar, absen belum dia. Enak kali baru sekarang. Baik, teman-teman di rumah sekalian yang dan di studio, kita cukupkan saja dulu. Baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.